Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kembali adik-adik sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, juga tetap semangat dalam persiapan belajar untuk ujian TKA. Bersama saya di sini Meuti Anahrisya dalam program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Nah, oke, jadi adik-adik kembali lagi bersama kakak di sini yang pada hari ini kita akan membahas untuk materi matematika lanjut pada topik limit fungsi trigonometri. Nah, pada video sebelumnya kakak juga sudah membahas terkait limit fungsi aljabar. Nah, pada hari ini kita akan banyak membahas terkait materi pada fungsi trigonometri. Oke, langsung saja tanpa lama-lama kita mulai. Nah, sama seperti di limit fungsi aljabar, untuk menentukan limit fungsi pada trigonometri ini juga ada beberapa tahapan ya. Yang pertama kita bisa menggunakan substitusi langsung, bisa menggunakan kemudian bisa juga dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri, kemudian pemfaktoran, juga menyederhanakan rumus trigonometri. Nah, bedanya kemarin untuk di limit fungsi aljabar itu hanya dua dari sini ya yang kita pakai untuk menentukan limitnya, yaitu substitusi langsung atau pemfaktoran. Nah, pada limit fungsi trigonometri itu ada dua tambahan, yaitu menggunakan rumus dasar fungsi trigonometri, juga bisa dengan menyederhanakan rumus trigonometri itu sendiri. Oke, langsung saja kita cek untuk yang pertama. Nah, di sini kita coba untuk menentukan nilai limit menggunakan substitusi. Nah, di sini kakak punya contoh soalnya. Di sini kita punya yang pertama, sin limit dari X menuju pi per 4 dari sin 2X itu sama dengan, ini kita coba kerjakan sama-sama ya di sini. Berarti ini sisa kita substitusi karena tadi ini kita menggunakan metode substitusi. Artinya nilai X yang ada di sini yaitu pi per 4 kita langsung masukkan ke X di sini. Berarti di sini kita ganti pi per 4, kemudian kita peroleh di sini berarti sin 2 pi per 4. Ingat 2 pi itu bernilai 180. Nah, berarti di sini kita kalikan berarti 180 kali 2, 360 dibagi 4 itu sin 90. Nah, ingat lagi pada ini ya, yang sudut istimewa yaitu sudut 0, 30, 45, 60, 90 bisa kita pakai sudut istimewa ini untuk menentukan langsung nilai trigonometrinya. Jadi sin 90 itu sama dengan 1. Oke, kita coba cek untuk soal yang kedua. Di sini kakak punya limit X menuju 0 dari fx-nya itu sin X per sin X tambah cos X. Nah, karena ini metode substitusi, kita langsung coba masukkan nilai X sama dengan 0-nya ya. Di sini sama dengan 0 berarti kita ganti sini sin 0, berarti per sin 0 plus cos 0. Oke, sin 0 itu adalah 0, sin 0 itu 0, ini cos 0 itu 1. Berarti akan kita peroleh di sini itu sebelum kita dapat 0 itu adalah 0 per 0 tambah 1 itu 1. 0 per 1 itu sama dengan 0. Perlu kakak ingatkan lagi ya, yang perlu kita hindari di sini itu adalah cuma yang bentuknya 0 per 0. Nah, ini yang harus kita hindari. Apabila pada saat kita mensubstitusi nilai X ke dalam fx dan menghasilkan 0 per 0, maka kita langsung mengubah metode untuk menentukan nilai limitnya. Nah, karena di sini kita tadi menggunakan selalu ya untuk tahapan awal untuk menentukan nilai limit itu selalu dicoba dengan menggunakan substitusi. Nah, apabila pada saat substitusi
dia mengarahkan kita ke bentuk 0 per 0, bentuk tak tentu, maka kita menggunakan tahap selanjutnya yaitu penfaktoran dan segala macamnya. Seperti itu. Nah, di sini yang soal kedua ini kita tadi peroleh nilai akhirnya itu 0 per 1. Artinya ini nilainya ada ya. Nah, 0 per 1 berarti 0 per 1 itu sama dengan 0 itu sendiri. Oke, itu untuk metode substitusi. Kita coba. Nah, ini tadi yang kakak maksud untuk sudut-sudut istimewa. Nah, mungkin adik-adik tidak asing ya untuk sudut-sudut istimewa ini. Biasanya tuh yang di sekolah itu disuruh hafal. Ini bentuknya. Dan di sini sebenarnya ada polanya untuk menentukan sudut-sudut istimewa ini. Ini contohnya untuk sin. Nilai sin mulai dari sin 0 itu adalah 1/2 dari akar 0, 1/2 dari akar 1, 1/2 akar 1, 1/2 akar 2. Ini berlanjut terus. Nah, makanya di sini 1/2 akar 0 itu 0. Ini 1/2 akar 1 itu 1/2. Ini berlanjut terus. Jadi 0 dengan 1/2 itu didapat dari mana? Dari bentuk juga ini. Dari lanjutan dari pola 1/2 akar ini. Itu. Nah, sama dengan yang cos 0. Cos 0 dengan sin 0 itu ya berkebalikan ya nilainya. Jadi kalau cos 0 itu dimulai dari 1, 1/2 akar 3 sampai 0. Gitu. Kemudian kalau nilai tan itu adalah nilai yang diambil dari sin per cos. Nah, ini di sini tadi karena sinnya bernilai 0, berarti di atas cosnya 1, berarti 0 per 1. 0 per 1 itu 0. Nah, untuk yang tangen 30 ini, sin per cosnya berarti sinnya tadi 1/2, cosnya 1/2 akar 3. Maka ini hasilnya adalah 1/3 akar 3 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kita coba lanjut. Nah, di sini kita punya tahapan yang kedua ya. Nah, di sini sebelum masuk ke soal-soal lainnya untuk bagaimana cara menentukan limit menggunakan rumus dasar fungsi trigonometri, di sini ada beberapa aturan yang mungkin juga kalian sudah dapatkan pada bab fungsi trigonometri. Jadi kita tetap menggunakan materi pada fungsi trigonometri ya di limit fungsi trigonometri ini. Nah, di sini kalau kita punya bentuk, misalnya yang pertama ini limit x menuju 0 dari sin AX per BX. Nah, ini polanya ini maka kita bisa langsung menentukan nilainya. Itu sisa kita mengambil koefisien dari x-nya saja. Berarti nilai yang dihasilkan dari limit yang pertama ini yaitu A per B karena koefisien x-nya di sini A, yang di bawah ini B. Berarti hasilnya nanti itu adalah bentuk A per B. Seperti itu ya. Oke, sama seperti yang lainnya ini. Kemudian kalau ini dibalik tetap sama ya. Jadi x-nya di atas, sin-nya yang di bawah. Itu tetap menghasilkan A per B. Kemudian juga bentuk tan-nya atas atau di bawah. Ini semuanya menghasilkan pola AB-AB ya. Gitu. Ini kalau tan sama-sama tan, ini tan per sin atau sin per tan. Itu tetap menghasilkan A per B. Yang tidak ada di sini itu cuma bentuk cos. Ya, jadi ini berlaku untuk pola untuk sin dengan tangen. Oke, seperti itu. Oke, kita coba lihat ke soalnya. Di sini kita lihat yang pertama, di soal yang pertama ini. Di sini saya punya sin 2x per 3x. Maka tadi dengan menggunakan aturan fungsi trigonometri berarti sisa kita mengambil koefisien dari x-nya. Karena koefisien dari x-nya sini 2, 3. Berarti hasilnya ini adalah 2 per 3. Seperti itu. Kemudian yang kedua sama berarti 2, 6. 2 per 6 disederhanakan jadi 1 per 2. Nih, seterusnya ya 2 per 5. Ini tan per tan. Masih berlaku berarti sisa ambil koefisien di depannya. Berarti 2 per 5. Ini, nah kalau ini agak berbeda.
bentuknya ya. Kita bisa menguraikannya ini berarti menjadi di sini tan 5x per 3x dikurang tan 3x per 3x. Nah, kita jadinya bagi dua ini ya. Kita pisahkan. Nah, maka di sini kita akan peroleh berarti kembali ke bentuk yang tadi ya. Ini tan AX per BX bentuknya. Berarti ini hasilnya adalah 5 per 3 dikurang 3 per 3. Berarti 2 per 3. Oke, gitu ya. Hasilnya jadi 2 per 3. Oke, untuk sama dengan yang di bawah ini penguraiannya. Ini, oke, 2 per 3 ya. Oke, ada ternyata di sini. Oke, kita coba lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini kita coba untuk soal berikutnya. Nah, di sini lagi-lagi ya, kita misalnya kalau belum yakin bahwa misalnya kalau kita menggunakan metode substitusi, kemudian kita belum yakin bahwa itu akan mengarahkan ke bentuk tak tentu, maka boleh dicoba. Boleh dicoba dengan menggunakan substitusi terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kita sudah bisa mengira-ngira bahwa kalau saya menggunakan metode substitusi di sini, saya memasukkan nilai X sama dengan 0 ke persamaan ini, itu mengarahkan saya ke 0 per 0, maka boleh saya langsung ke tahap selanjutnya, yaitu boleh pemfaktoran, rumus dasar trigonometri, dan sebagainya. Oke, di sini kita coba ubah bentuknya, karena di sini kalau kita pakai substitusi itu mengarahkan ke 0 per 0, maka kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita coba menggunakan dengan rumus dasar trigonometri yang tadi kita sudah pakai ya. Oke, di sini berarti saya bisa ubah nilainya jadi ini berarti limit X menuju 0. Ini bisa saya ubah berarti X per 3X. Nah, kemudian saya kali dengan limit X menuju 0. Ini saya ambil sin 5X per tan 2X. Jadi saya langsung bagi 2 karena dia bersifat perkalian ya antar ininya. Jadi bisa saya langsung ubah. Berarti ini yang saya pisahkan ini. Oke. Berarti X per 3X di sini sin 5X per tan 2X. Nah, ini akan kembali mengarahkan berarti ini sama dengan, nah ini kan ketemu ya, X per X berarti sini habis. Berarti tersisa 1 per 3. Limit 1 per 3 tersisa konstan, berarti tetap nilainya 1 per 3. Itu. Kemudian dikali dengan limit, nah ini menuju ke tadi sin tan. Berarti sisa kita ambil koefisiennya, yaitu 5 per 2, berarti kali 5 per 2. Maka ini hasilnya adalah 1 kali 5, 3 kali 2, 6. Oke, maka untuk soal yang kelima ini kita peroleh hasilnya 5 per 6. Oke, tuh kemudian kita coba lanjut soal berikutnya. Di sini kita punya limit X menuju 0 dari 2 sin kuadrat 2X per 3X kuadrat. Oke, lagi-lagi kita coba uraikan. Nah, kita coba tadi, misalnya saya mau pakai substitusi dulu, dicoba dulu, berarti nanti kan di sini hasilnya sudah kelihatan ya. Kalau misalnya saya pakai 0, X-nya berarti saya ganti 0 di sini, maka penyebut saya akan per 0. Maka itu akan mengarahkan kita ke bentuk tak tentu. Maka karena bentuknya tak tentu, maka kita pakai tahap selanjutnya, yaitu menggunakan rumus dasar trigonometri. Oke, di sini kita coba uraikan lagi, berarti, nah ini kan kuadrat ya, artinya kalau 2 kuadrat dia kita bisa uraikan sin 2X kali sin 2X. Jadi kuadratnya saya bongkar. Nah, ini jadi sin 2X per
3x kuadrat. Oke, kemudian kita coba pisah-pisahkan lagi. Berarti ini akan memperoleh limit x menuju 0. Berarti saya bisa tuliskan di sini, misalnya ini juga ya, ini bisa juga kita uraikan. Oke, kita tulis ulang dulu. Berarti tadi sin 2x, yang di bawahnya ada kuadrat juga, berarti 3 kali x kali x. Nah, misalnya itu. Kalau tidak bisa tadi, kita lihatnya, coba berarti ini 2 dan 3-nya boleh langsung juga, berarti karena dia konstan, bisa juga ya di depan limit ditulis duluan. Berarti 2/3, kemudian limit dikali limit x menuju 0, berarti ini kan sudah terambil di depan, berarti tersisa sin 2x per, nah ini x, kemudian dikali lagi dengan limit x menuju 0, ini lagi ya gilirannya, berarti sin 2x per x. Oke, jadi kita pisahkan satu-satu. Oke, maka ini akan menghasilkan 2/3. Nah, tadi ini bentuknya sin ax per bx ya, berarti ini sisa ambil koefisiennya, berarti 2, ini koefisiennya 1. Kalau tidak tertulis berarti ada 1, berarti kali, berarti hasilnya ini 2/1, sama juga ini 2/1. 2/1. Oke. Maka ini hasilnya adalah 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8/3. Oke. Jadi di sini adalah 8/3. Seperti itu. Oke ya. Jadi bagaimana kita coba uraikan dulu supaya nanti terlihat dia mengarah kemana, ke rumus dasar trigonometri yang mana. Seperti itu. Oke, coba kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, di sini kita coba dengan menggunakan pemfaktoran ya, pemfaktoran. Oke, lagi-lagi kalau misalnya kita belum yakin bahwa dia misalnya kalau pakai substitusi mengarahkan ke bentuk tak tentu, boleh dicoba dulu. Berarti kan di sini kalau kita menggunakan substitusi, masukkan nilai x-nya sama dengan 0 ke persamaan ini, maka hasilnya sudah 0 ya. Di sini terlihat sudah 0. Ini 0 tambah 0 berarti 0. Ini juga tan 0 itu sama dengan 0. Maka kalau kita pakai substitusi itu mengarahkan ke bentuk tak tentu. Maka beralih ke tahap berikutnya yaitu menggunakan pemfaktoran. Oke, di sini berarti bisa lagi-lagi ya kita uraikan. Ini limit x menuju 0. Berarti di sini tan x. Nah, kita coba faktorkan penyebutnya. Di sini kita punya x kuadrat tambah 2x. Sama-sama memiliki faktor x. Kita kedepankan, keluarkan berarti x. Berarti tersisa x tambah 2. Oke, ini kalau kita kali masuk akan mengarahkan ke bentuk soal ya ini. X kali x, x kuadrat. X kali 2 itu 2x. Oke, maka selanjutnya ini kita uraikan lagi x menuju 0. Ini bisa ditulis tan x per x. Tuh. Kemudian dikali dengan limit x menuju 0. Kita bagi 2 berarti sini tersisa, tannya sudah terambil. Berarti sisa 1 per x tambah 2. Oke. Nah, karena di sini tadi ya, ini berpasangan sama ini. Kemudian di sini tersisa 1 dengan ini. Tuh. Kemudian hasilnya ini tadi ya, rumus dasar trigonometri bentuk tan ax per bx. Berarti ambil koefisiennya, berarti di sini 1/1. Oke, berarti ini sisa kita masukkan nilai x sama dengan 0-nya. Berarti di sini akan kita peroleh 1 per x-nya kita ganti dengan 0. 0 tambah 2. Maka hasilnya 1/1 dikali 1 per 0 tambah 2 itu 2. Maka hasilnya 1/2. Oke. Berarti untuk yang soal ini adalah 1/2.
2. Oke. Tuh. Oke, kita coba lanjut ke soal berikutnya. Masih sama ya. Ini kalau kita dapat di soal bentuk-bentuk yang familiar dengan pemfaktoran, itu coba kita langsung gunakan cara pemfaktoran seperti itu. Kemudian kalau kita temukan tan dengan atau sin, berarti akan mengarahkan ke tadi yang rumus dasar trigonometri yang bentuk sin AX per BX seperti itu ya. Oke. Itu. Kemudian di sini coba kita uraikan lagi ya, ini limit X menuju 1. Di sini terdapat sin X kemudian 2X tambah 3. Nah, kita coba faktorkan penyebutnya. Berarti di sini 2 angka yang hasil kalinya negatif 5 dijumlahkan positif 4. Berarti kita coba dengan 5 dan 1. Oke ya. Jadi 5 plus 5 ditambah negatif 1 itu positif 4. Plus 5 dikali negatif 1 itu negatif 5. Oke, berarti faktornya yang ini ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi limit X menuju 1. Di sini kita coba bagi 2 lagi ya, ini. Kita coba atur, di sini ada yang sama faktornya yaitu X kurang 1 dengan X kurang 1. Berarti kita coba kelompokkan, ini sin X kurang 1 dengan dipasangkan dengan X kurang 1. Gitu. Berarti di sini dikali dengan limit X menuju 1 dari sisanya ini 2X tambah 3 per X tambah 5. Oke, maka ini menghasilkan, nah ini tadi sama ya, kalau dia bentuk variabelnya itu sama berarti disambil koefisiennya itu koefisien 1, berarti ini hasilnya adalah karena variabelnya sama berarti 1 per 1. Ini sisa kita coret. Oke, berarti ini sisa masukkan menggunakan metode substitusi. Berarti kita ganti X-nya sama dengan 1. Berarti kita peroleh 2 kali 1 tambah 3 per 1 tambah 5. Maka ini hasilnya adalah 2 tambah 3, 5 per 6. Oke, maka untuk soal ini itu menghasilkan 5 per 6. Oke, itu adik-adik coba kita, masih ada ya, oh ini nih. Coba kita ke soal yang lebih ini ya. Ini sudah ada bentuk kuadrat, kemudian ada bentuk akar juga. Oke, coba kita ada bentuk tan dengan sin. Oke, jadi kita coba arahkan soal ini ke bagaimana supaya nanti hasilnya itu ada menggunakan nanti fungsi trigonometri yang tadi, yang bentuk sin AX per BX, yang sisa kita ambil koefisiennya, juga arahkan ke pemfaktoran. Nah, karena ada bentuk kuadrat di sini ya, jadi kita arahkan ke situ. Oke, jadi kalau ini kita coba limit X menuju 1. Oke, kita coba tulis dulu yang di atasnya, berarti tan X kurang 1 ini sin 1 kurang akar X. Oke, berarti yang di bawahnya kita faktorkan. Oke, 2 angka. Kalau dikalikan, ini kan hasil kali yang di sini ya, dikalikan hasilnya positif 1, dijumlahkan hasilnya negatif 2. Berarti negatif 1 dengan negatif 1 ya. Negatif 1 tambah negatif 1 itu negatif 2. Negatif 1 kali negatif 1 itu positif 1. Oke, berarti kita sudah dapat faktornya. Oke. Nah, di sini sama ya, kita punya bentuk yang sama lagi-lagi nih. Dengan ini berarti di sini kita tulis pisahkan X
menuju 1 berarti kita tulis di sini tan X kurang 1 per X kurang 1. Oke, kita pisahkan limitnya. Di sini limit X menuju 1 dari sin 1 kurang akar X per X kurang 1. Oke. Nah, lagi-lagi ya, kalau ini sudah kelihatan, ini karena dia sama, berarti ini hasilnya 1. Oke, langsung saja. Ini berarti hasilnya 1. Karena di sini tan, tadi kalau pakai tan dengan sin, berarti langsung lihat koefisien dan variabel yang di belakangnya. Oke, karena dia sama, berarti hasilnya 1. Nah, kita kembali ke sini. Ini sin juga, tapi sinnya di sini antar variabelnya ini itu beda. Jadi kita coba operasikan, kita coba ubah modelnya supaya dia menjadi bentuk yang sama. Oke, kita coba di sini limit X menuju 1. Nah, di sini ada akar X, sedangkan di bawahnya itu tidak ada akarnya. Di sini ya, ini juga bentuknya terbalik. Coba yang tahap pertama kita coba balik dulu. X-nya harus sama-sama di depan. Oke, jadi kalau kita ubah, ini kan bentuknya berarti sin, ini kalau kita ubah berarti bisa akar X kurang 1. Ini bisa seperti ini ya. Oke. X kurang 1. Nah, ini kita tadi lihat, kita pakai tanda negatif di depannya, kemudian kita ubah X-nya jadi ke depan. Ini kalau kita kali masuk, negatif kali akar X itu negatif akar X. Kemudian negatif kali negatif 1 itu positif X. Itu akan sama mengarah ke bentuk yang soal ya. Jadi kita cuma modifikasi bentuknya tanpa mengubah nilainya. Seperti itu. Oke, berarti ini sudah sama-sama di depan. Di depan X-nya. Oke, kita coba lanjutkan lagi. Ini kan sudah ada nilai 1 tadi ya, dikali dengan limit X menuju 1. Nah, ini di atas ada bentuk akar, di bawah tidak ada. Coba kita modifikasi yang di bawah supaya dia jadi ada bentuk akarnya. Itu bisa dituliskan jadi ini yang di atas, berarti ini bisa negatifnya kita ke depan ini ya. Berarti ini negatif kali di sini. Berarti ini negatif 1 sin akar X kurang 1. Oke, ini per. Nah, ini yang di bawah itu bisa diubah menjadi bentuk X akar X kurang 1. Ini faktornya adalah ini ya, akar X tambah 1. Nah, ini. Jadi nilai X kurang 1 ini bisa kita modifikasi bentuknya jadi akar X kurang 1 dikali dengan akar X tambah 1. Kok bisa? Nah, ini coba kita kali masuk kembali. Akar X kali akar X. Berarti akar X kuadrat. Akar X kuadrat itu bernilai X saja ya. Berarti bernilai X saja. Kemudian, ini karena di sini plus minus, berarti sisa kita kalikan yang di belakang ini. 1, negatif 1 kali positif 1 itu negatif 1. Maka hasilnya tetap sama, kembali ke bentuk X dikurang 1. Seperti itu. Jadi faktornya bisa kita ubah seperti itu. Berarti yang di bawah kita pakai faktornya yaitu akar X kurang 1. Ini dengan akar X tambah 1. Itu. Jadi ini tidak mengubah nilai ya. Ini kita coba modifikasi saja bentuknya tanpa mengubah nilai. Seperti itu. Kemudian ini menghasilkan, ini sudah ada yang sama, berarti ini tadi negatif 1. Ini kita coba tuliskan limit dari X menuju 1. Yang di atas, sin akar X kurang 1 per akar X dikurang 1. Nah, kita sudah dapat bentuk yang sama. Ini. Berarti ini sudah dipasangkan dengan ini, berarti tersisa limit X menuju 1 dari 1 per akar X tambah
1. Gitu. Oke, kita coba lanjutkan di atas sini ya. Berarti jadinya ini tadi sudah sama, atas bawahnya bentuk sin. Maka hasilnya adalah ini negatif 1-nya dulu kita ambil. Dikali dengan, ini hasilnya adalah 1. Oke, dikali lagi dengan ini. Ini kita langsung coba pakai substitusi. Berarti 1 per akar 1 ditambah 1. Oke, maka di sini kita menghasilkan ini negatif 1 dikali dengan akar 1 itu 1, berarti 1 tambah 1, 2. Itu 1 per 2. Maka hasilnya adalah negatif 1 per 2. Oke. Jadi itu untuk soal yang terakhir ini. Jadi lagi-lagi ya saya ingatkan, kalau misalnya kita dapat soal-soal yang mengandung tan, sin, ada bentuk kuadrat, maka langsung saja kita coba arahkan dia ke metode dengan menggunakan rumus dasar trigonometri juga pemfaktoran. Nah, jadi juga kalau misalnya mau coba dulu dengan cara substitusi boleh. Kalau kita sudah mendapatkan jawaban bentuk tak tentu, maka lanjut ke tahap berikutnya yaitu pemfaktoran atau menggunakan rumus dasar trigonometri. Jadi coba adik-adik latihan-latihan kembali ya terkait pembelajaran fungsi trigonometrinya. Jadi ke limitnya itu bisa langsung digunakan, diaplikasikan aturan-aturan dari rumus dasar trigonometri yang adik-adik sudah pelajari. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan ke soal-soal berikutnya nantinya di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.